dari kelas Manajemen 2 kelas 1 dengan NIM 200414031. Di dalam video ini, saya akan mempresentasikan materi One Way ANOVA mata kuliah praktik statistika. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum memulai dalam presentasinya, ini tadi kita sudah membuat melalui Excel, dan ini tadi juga sudah saya kerjakan. Jadi langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama kita klik variable view. Di sini terdapat name X dan Y. Dalam X labelnya negara dan Y labelnya GDP. Di X kita menggunakan measure nominal dan Y scale. Lalu di values X, nah value-nya kelas 1 yaitu label Indonesia, 2 Finland, 3 Argentina, 4 Denmark. Caranya kita klik lalu kita beli value label Indonesia, langsung ketik saja. Setelah itu kita klik OK, kembali ke data view, kita klik analyze, compare means, lalu kita klik One Way ANOVA. Di negara X kita masukkan ke faktor, GDP kita masukkan ke dependent list, lalu kita klik pause, kita klik OK, continue, lalu kita pilih option descriptive dan homogeneity of variances, lalu klik continue, klik OK. Nah, sudah akan muncul seperti ini di output. Lalu kita akan menginterpretasikannya. Untuk interpretasi output yang pertama yaitu deskriptif. Untuk yang rata-rata pertama GDP Indonesia sebesar 9,45 plus 11, rata-rata GDP Finland sebesar 2,6 plus 11, rata-rata GDP Argentina sebesar 3,36 plus 11, rata-rata GDP Denmark sebesar 5,20 plus 11. Dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan paling tinggi adalah Indonesia, yakni sebesar 9,45 plus 11. Lalu untuk selanjutnya yaitu test of homogeneity of variance. Berdasarkan output SPSS tersebut diperoleh angka Levin statistik sebesar 8,854 dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,000, karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Yang ketiga yaitu output hasil analisis ANOVA. Berdasarkan output ANOVA diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Selanjutnya yaitu yang output post hoc. Pengujian 2PHSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah tiga rata-rata atau lebih berbeda secara signifikan dalam jumlah analisis varian. Contoh, kita akan membandingkan rata-rata GDP negara Indonesia dengan Finland. Angka perbedaan rata-rata untuk GDP negara tersebut adalah 6,814 plus 11. Angka ini diperoleh dari nilai rata-rata pada output deskriptif untuk GDP negara Indonesia 9,45 plus 11 dikurangi dengan rata-rata GDP negara Finland 2,61 plus 11.
Untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kedua merek handphone tersebut, maka kita harus melihat apakah nilai signifikansi hasil output SPSS lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan output tersebut, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa GDP negara Indonesia dan lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa GDP negara Indonesia dan Finland adalah sama, dan perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua negara tersebut tidaklah signifikan. Selanjutnya, untuk membandingkan kelompok yang lainnya dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana cara di atas. Selanjutnya yaitu output homogeneous tes GDP. Pada subtes 1 terdapat data GDP Finland, Argentina, dan Denmark. Artinya rata-rata kondisi ekonomi di suatu negara tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata kondisi ekonomi di suatu negara, Finland, Argentina, dan Denmark adalah sama. Pada subtes 2 terdapat data kondisi GDP di suatu negara, Argentina, Denmark, dan Indonesia. Artinya rata-rata penjualan ketiga negara tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata kondisi ekonomi di suatu negara tersebut adalah berbeda. Sekian dari presentasi saya mengenai One Way ANOVA negara. Bila ada salah kata mohon maaf, atau kurang dalam penjelasannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.